Ya, kembali lagi bersama saya RIP, Ruang Integrasi Player. Sekarang saya bersama Analyze. Bener sih? Analyze? Analyze. Iya. Gaya pisan. Analyze sendiri. Itu teh nama panggung? Itu nama panggung yang kedua sebenarnya. Oh, nama panggung yang kedua. Karena sebelumnya pakai Anskila. Oh, iya. Tahu. Jadi ini nama baru nih. Analyze sendiri teh female MC ya. Rapper cewek. Nya muntah bahasa Sunda nama rapper awewe lah nya. Kemarin kan rame temen nama kayak bahasa Sunda ya kumaha aing weh gitu. Kumaha aing gitu. Ya gini, nah sebelum saya masuk pasti banyak yang penasaran. Analyze terkenalnya di Run BDG sebenarnya. Ya kan? Iya. Sebelum masuk ke situ saya pengen tahu Ane ini bisa dibilang orang berada lah ya. Amin. Dulunya dari orang tuanya difasilitasi yang saya tahu ya dari ini. Tapi yang saya tahu kenapa anak boleh disebutin SMA di BPI ya. Betul. Terus bisa keluar, jadi maksud saya teh keluar jalur teh di jalan gitu. Maksudnya nyetrit banget. Nyetritnya brutal lah gitu maksudnya secara kasar. Apa sih yang dicari sama anak teh? Setelah lulus nih ceritanya. SMA kayaknya asal. Masa sih? Emang iya? Kok masih tahu dia dari mana? Gimana ya? Aku perasaan bukan brutal anjir, apa namanya? Chaos-chaosnya banget kayak pas kuliah deh. Awal-awal aku ya berarti kayak baru lulus SMA gitu. Karena gimana aku jelasinnya? Karena bareng ya sama bawa meren kayaknya mah. Ya bisa ya ke bawah-bawah ya, cuman aduh tiba-tiba panas. Ke bawah-bawah, cuman di situ Anda udah jadi female MC atau rapper cewek? Oh belum, pokoknya aku kalau nggak salah ya mulai itu 2010, antara 2010-2011. Itu udah nggak kuliah kayaknya, aku lupa banget sumpah demi apa. Ya itu udah nggak kuliah kayaknya, nggak tahu akhir-akhir. Itu baru bener-bener terjunnya gitu. Terjunnya di yang nge-rap itu tahun-tahun segitu. Kalau sebelum tahun 2010 tuh kayak masih ngikut-ngikut, kayak nonton siapa manggung gitu. Itu terinfluence siapa sih? Aku suka sama If waktu itu. Oh tahu iya, If tahu kan? Nah itu satu-satunya MC dari dulu yang aku suka sampai sekarang. Iya, kucing kan ya? Iya betul, daerah Spiders ya betul. Itu If aku sukanya sama dia gitu. Gara-gara dia. Tapi sebenarnya nggak gara-gara dia, maksudnya kayak aku kecebur, nggak jadinya kayak aku suka sama If terus aku pengen nge-rap, enggak. Jadi ini tuh kecebur ceritanya tuh. Nggak direncanain pengen nge-rap gitu, enggak. Terus akhirnya kehatean. Akhirnya karena memang lingkungannya waktu itu juga nge-support, jadinya ya udah kagok nyebur aja gitu. Gitu. Nah, single pertama Ane waktu masih pakai Anskila ya. Nama judulnya Feel Me. Ya, Feel Me judulnya. Judulnya Feel Me. Begitu. Recording ya, itu udah kenal sama itu digarapnya sama DHC. Oh no, enggak. Bukan. Aku tuh enggak sama DHC, enggak. Cuma itu memang sering bareng-bareng aja karena waktu itu pertama recording itu di Dule. DHC, DULI. Yes. DULI the one and only. Oh, berarti recordingnya mixing mastering di Dule. Karena pertamanya karena sering bareng-bareng, sering ke studio apa kayak gimana. Jadi kata Dule, udah cobain aja nge-rap deh gitu. Pertamanya tuh memang Dule yang suruh bener-bener kayak cobain deh gitu. Berarti record labelnya bukan di DHC? Enggak, bukan. Itu gitu. Memang sendiri aja gitu. Sendiri aja. Nah, alasan dari tadi pertama EKE ya, bisa dibilang EKE. Nama panggung kalau di hip hop itu EKE kan ya. Dari tadi apa? Anskila ke Analyze. Itu ada aduh gimana ya? Pokoknya waktu itu berarti awal karir itu namanya Anskila sampai tahun 2014. Nah waktu itu kan bareng sama Run BDG ya gitu. Nah ketika tahun 2014 itu memang sudah nggak cocok aja. Jadinya aku mundur. Itu padahal udah mau album tuh, Wak. Tinggal cover kalau nggak salah. Greget banget. Kompilasi? Enggak, itu album sendiri. Sumpah. Album sendiri dulu. Iya, itu tuh udah hampir mau.
Cuma ada something jadinya aku udah nggak bisa bareng-bareng sama Ran BDG gitu. Udah dibikin dari skema lirik sampai instrumen udah semuanya. Sudah semuanya. Tapi kenapa nggak dikeluarin sekarang? Karena waktu itu agak sedikit ada konflik ya. Jadi ada beberapa lagu yang memang nggak bisa dipakai gitu. Terus aku nggak mau ada embel-embel Anskila lagi. Jadi aku semuanya kayak baru aja semuanya sampai nama-nama lagu-lagu semua baru gitu. Bisa disebut Analyze tuh jadi udahlah mengubur Anskila. Yes, gitu. Nah, sekarang perjalanan dari Ran BDG terciptanya gimana? Bisa dibilang Ane ini sebagai pendiri. Kalau sekarang bahasa kerennya owner lah, nggak founder lah ya. Ya kan ya. Itu tercipta Ran BDG sendiri tahun berapa sih nih? Aduh, aku lupa inget ya tahunnya tuh. Ran BDG itu di situ salah satunya saya tahu nih ya. Kalau saya ya Bote, Donny B, siapa? Opet. Oh iya, Popa, Ane. Iya. Yang nggak tahu yang lainnya. Itu intinya itu. Benar. Itu terciptanya gimana sih? Aduh, aku sebenarnya lupa ya tahun berapanya, terciptanya gimana aku lupa. Yang pasti itu otak-otaknya Opet kalau itu memang. Jadi memang dia yang mencetuskan. Jadi kita yang support aja gitu. Dan ternyata kan, alhamdulillah pada zamannya itu Ran BDG kan oke lah ya gitu, udah kemana-mana, udah booming banget kan. Sampai Jakarta, yes, bener. Jadi ya sebenarnya itu Opet sih gitu. Yang ngideinnya tuh Opet sebenarnya. Sampai event diisi sama Ran BDG. Pasti kemana-mana pasti bawa benderanya bendera BDG kala itu. Karena dari Impartaria sendiri vakum kan waktu itu ya. Iya, benar banget, benar. Nah, misi visi Ran BDG sendiri apa sih sebenarnya? Sebenarnya ya, yang sejujurnya Ran BDG menurut aku ya itu bagus karena jadi dia tuh memang jadi dalamnya tuh nggak semuanya rapper doang, ada b-boynya, ada graffitinya, pokoknya anak-anak yang 4 elemen lah ya. Iya, itu tuh masuk semua di situ. Jadi ketika misalnya ada event yang bisa kita undang yang lainnya, jadi yang belum kasarnya nih yang bingung nih nggak ada panggungan, jadi kita naik-naikin nih waktu itu. Jadi menaungi gimana ya? Menaungi yang baru, bukan yang baru-baru. Iya. Yang ya bisa disebut yang baru lah. Kasih jalannya lah mungkin kayak gitu jalannya. Itu. Karena ada satu kelompok atau komunitas menjadikan komoditas. Jadi yang itu aja yang dinaikin gitu. Yes. Ada yang seperti itu juga kan. Iya. Seperti itu. Gitu. Berarti Ran BDG sendiri tidak seperti itu. Enggak, dia semuanya dimajuin semuanya waktu itu ya gitu. Jadi semuanya kasih panggung gitu kasarnya kayak gitu. Jadi bagusnya tuh sebenarnya itu sih kalau Ran BDG itu. Ran BDG sendiri kan keluar kompilasi. Yes, ya. Udah keluar kompilasi. Udah. Nah, dari kompilasi itu udah dibilang cukup sukses ya. Yes, ya. Cukup. Betul. Terus dari kompilasi itu sendiri ada nggak salah satu player atau anggotanya ngeluarin single atau setelah itu? Ada. Kayaknya hampir semua yang ada di album kompilasi kayaknya bikin single juga sih. Termasuk Ane? Iya, termasuk aku gitu. Jadi semuanya produktif kala itu. Karena mungkin memang ya banyak faktor pendukung juga, jadi pada semangat gitu kala itu teh gitu. Jadi semuanya tuh digeder banget suruh bikin lagu, jadi pada produktif gitu loh. Nah, gitu. Ane sendiri nih kalau di total berapa lagu sih? Aduh. Sama dulu yang di ULI yang ada video klipnya di kalau nggak salah. Kalau yang nggak tahu apa judulnya nih? Tears yang di mobil ada di mobil Holden. Iya. Itu tahun berapa sih? 2015 awal. Yes. Menceritakan apa sih? Nah itu tuh kebetulan karena memang udah nggak pakai lagi namanya di 2014. Jadi aku waktu itu punya aku tuh sebenarnya itu udah lagu full aku. Cuman aku waktu itu, aku pengen featuring sama siapa ya? Akhirnya aku ngajakin Dule buat ngisi satu verse di situ, dibikin video dan di situ. Jadi itu tuh lagunya tuh menceritakan perpindahan aku ke Anskila ke Analyze. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang udah nonton itu pasti emang videonya emang bener-bener Anskila dikubur gitu. Aslinya udah nggak ada, diganti sama Analyze. Jadi itu tuh kayak lagu perpindahan dari segi flow. Semuanya beda sih kalau menurut aku ya. Dari lirik. Beda.
Itu, nah sayangnya lirik itu tuh udah agak lama sebenarnya. Cuman beatnya saja yang aku ganti. Dan agak-agak di remix sedikit sama Dule, jadi biar nggak terlalu sama banget. Itulah jadinya seperti itu gitu. Nah, dari segi lirik nih, Ane female MC nih ya, sering angkat apa sih? Seksualisme atau apa ya? Kayak Yako kan ya seksualisme, kayak dia sendiri kan aktivis perempuan kayak gitu. Kalau aku sih lebih ke apa ya? Ya realnya. Keresahan. Oke sih. Sebenarnya semuanya aja sih. Cuman kalau kayak tadi ngebahas kayak gitu belum sih kayaknya. Belum. Cuman aku tuh masih ada aja dari beberapa itu pasti bragging ya gitu-gitulah. Ya, cuman ya gitu. Cuman bedanya Skilla sama Analyze mungkin agak. Kalau misalnya yang udah ngikutin aku dari awal kayaknya tahu nih, bedanya Skilla sama Analyze tuh sekarang kayak gini. Ya. Gitu. Jadi yang ringan-ringan aja sih. Kayaknya kalau Analyze lebih ringan liriknya. Analyze lebih ringan. Yes. Nggak terlalu metafor. Kalau dulu kan metafor banget. Multi tafsir lah. Kalau bisa dibilang metafor multi tafsir ya. Dark banget. Kalau sekarang kayaknya lebih santai aja gitu. Lebih menuju. Iya, dari kalimat-kalimatnya juga aku pakai kalimat yang biasa diomongin sehari-hari gitu, nggak terlalu berat banget gitu, kayaknya gitu sih. Begitu. Tapi Ane sendiri sekarang kan ada polemik ya, bisa dibilang polemik lah ya, antara boom bap and trap. Tapi Ane sendiri sekarang lebih ke boom bap kalau masih boom bap. Masih sampai detik ini masih sukanya boom bap. Tapi ada yang nawarin trap juga nggak? Ada. Setelah aku keluar dari Run BDJ itu banyak banget yang kayak udah lalu ngikutin perkembangan zaman sekarang, kasarnya gitu ya. Lebih apa ya? Buat nyari duit lah kasarnya kayak gitu. Iya. Aku nggak tahu kenapa ya. Ya beda kali ya. Nggak kehatian gitu. Enggak. Ya boom bap aja udah kayak gitu. Nggak nyoba flow ataunya ngirik. Belum kali, nggak tahu suatu hari nanti nggak tahu. Cuman kalau sampai tapi emang udah kecintaannya emang di boom bap. Iya, jadinya sukanya tetap di boom bap. Cuman aku ngedengerin semua, aku dengerin. Ngedengerin semuanya didengerin sama aku. Nah, balik lagi nih ya dari pertama awal nih. Dari awal tadi kan ini cukup orangnya ya, maksudnya kata saya tadi kan cukup berada gitu. Ane sendiri gaulnya bukan sama, kalau saya perhatiin dulu ya, ada female MC yang belum dekat sama Opet, saya juga kan ada female MC. Anda sendiri nggak deket sama kayaknya ya, kayak kalau saya salah kali sih, kayaknya nggak deket, kurang deket sama lingkup sekolahan. Jadi gaulnya di luar itu kayaknya. Waktu sekolah nih. Iya sih, memang benar. Jadi memang aku lebih mainnya di luar sekolah sebenarnya, memang betul. Jadi teman-teman aku, ya maksudnya teman-teman sekolah ya udah standar gitu-gitu aja di sekolah aja gitu. Memang banyaknya gaulnya di luar, memang betul. Benar kayak gitu benar. Kok tahu ya? Tahu. Iya benar. Nah, dari female MC terus kan ada nggak sih sisi orang yang nyebut aneh, kontroversi nih gitu? Enggak sih sampai ke situ mah kayaknya. Ada yang mencibir kayak di aku nggak tahu ya. Mungkin ada, cuman akunya aja nggak tahu gitu. Belak-belakan. Naon sih, nggak kayaknya nggak ada sih kalau yang belak-belakan. Tapi kalau di belakang aku nggak tahu. Semoga ada, jadi aku bisa tahu orangnya, ini. Berarti Anda aman-aman aja ya? Kayaknya aman, setahu aku, tapi aku nggak tahu. Kalau ada tolong kasih tahu. Jadi gini, female MC rapper cewek dulu tuh zaman Ane yang tahu, ini yang tahu aja ya, mungkin ya banyak modelnya ya, banyak yang tahu antara selain Jako. Ada Lady Gun, ada Destroya. Dulu mah ada Flow R, kalau Destroya itu kan Flow R itu jadi Destroya ya sekarang. Iya, sekarang udah masing-masing. Lady Gun ini bukan ya? Lady Gun. Tapi dulunya nge-grup kan memang dia. Flow R No. Aduh, dia tuh apa ya, dari Solo tuh aku lupa. Dulu tuh nge-grup ke Jakarta, pindah jadinya solo. Gitu. Kalau nggak salah ya. Lady Gun tuh asalnya dari Solo, kalau nggak salah ya, dari Solo langsung ke Jakarta jadinya sendiri. Gitu. Tapi saya dapat bocoran tuh pernah
apa project female MC 4 apa? Itu hampir, tapi nggak jadi deh kayaknya. Nggak jadi kayaknya. Siapa aja sih itu? Ya itu karena waktu itu ada acara di Jakarta namanya Rap Queen. Itu Yako, Lady Gan, Destroya, dan aku dari Bandung tuh gitu. Jadi pas kita memang perform di situ, Mbak Yako kalau nggak salah, aku lupa ya. Kita bikin ini lagu female MC semua kayak gitu. Udah ayo tapi cuman ya mungkin pada sibuk kali apa kayak gimana. Jadinya nggak terlaksana. Nah, untuk Yako yang kalau Yako yang nonton, ayo Mbak, yuk. Ya, laksanain kok, please ini Maya. Laksanain. Soalnya Destroya siap. Siapa lagi tadi Lady satu? Gan. Lady Gan. Oh, kalau Lady Gan nggak tahu saya. Kalau Destroya pernah lah kemarin menghubungin, ya siap mau ini lagi. Apalagi Bogor kemarin Rain ngeluarin kompilasi. Yes. Terus sana sendiri juga bentar lagi ikut kompilasi dari Impartaria gitu. Ya kalau keinginan saya sih gebrakan dari ini untuk Queen apa tadi? Rap Queen dulu namanya. Harus terrealisasikan sih untuk ya kalau ya aku nonton sih ya aku harus satu lagu aja lah, satu lagu atau video klip mencoba itu dan nah emang belum ada sih kayak sebenarnya. Iya, pengetahuan aku juga kayaknya belum ada gitu. Judulnya Anthem ya, kalau kayak gitu kalau bareng-bareng kan Anthem kan? Anthem. Yes, Anthem. Itu kayaknya lucu gitu. Karena nggak ada, belum ada, ayo. Apalagi sekarang ya kok gencar-gencarnya gitu. Ngebahas sosialisme, pelecehan, ngebahas tentang itu ya banyak bahan modelnya, banyak bahannya. Mudah-mudahan aja ya kok ya. Nah, untuk kedepannya nih Nek. Anda sendiri ini kan udah berkeluarga nih ya, udah berkeluarga, udah dapat momongan. Berapa tahun nih kalau boleh dibilang? Anaknya teh? Anak aku 3 tahun. 3 tahun ya. Nikah berarti? 2017 ya. 2017. Sekarang udah berkeluarga. Nah, saya ini ngobrol sama suaminya. Tadi ngobrol sama suaminya bukan cukup. Emang humble sih. Jadi suaminya pun support. Hayo, istilahnya mana tuh jadi rapper weh gitu. Betul. Nah, Anda sendiri ada nggak sih terbesit untuk bikin? Sesungguhnya sebenarnya dari tahun kemarin pas pandemi tuh 2020 karena babynya udah bisa ditinggal-tinggal, tadinya tuh pengen banget balik lagi gitu. Terus ya maksudnya ada beberapa teman-teman yang ayo dong Mbak bikin lagi lagu gitu. Tadinya tuh aku udah nggak mau kayak udah. Siva DM kayak gitu. Iya, itu tuh kayak mereka kayak aku arah ringetan kayaknya masih kenal gitu sama aku udah berapa tahun kan udah nggak nge-rap. Nah dari situ kayak tadinya udah nggak mau, aku kayak udah deh aku nggak akan musik-musikan lagi. Cuma karena banyak teman-teman yang support gitu, jadi kayak jika aku udah balik deh gitu. Terus jadi apalagi suami mendukung. Iya, karena kan dia bermusik juga, jadi ya oke lah sama-sama suka musik gitu kan. Ya karena suaminya drummer juga, drummer apa sih? Dulu West Side Hood ya dulu. Nah kayak gitu. Jadi dia pengennya mah tahun ini pengennya gitu, tapi ya semoga tidak ada halangan apa-apa. Karena udah molor berapa tahun, gila beneran deh. Iya, berapa tahun sih Nek? Aku vakum dari 2017 aja. Sampai tahun kemarin baru lagi ada panggung-panggung. Ya apalagi kan tadi suaminya mendukung nih ya, suaminya mendukung. Terus untuk balik lagi. Terus ada DM dari support dari teman-teman, dari bisa dibilang ya penggemar Ane lah ya, bisa dibilang aku lah. Secara ininya kangen flow Ane, kangen nge-rapnya Ane kayak gimana. Nah itu kan suatu bentuk apa ya, suatu bentuk energi ya, benar. Ya saya mengharapkan sih Anda back lagi sih, kembali lagi dari setelah 2017 cukup lama gitu. Lama banget itu beneran. Aku nggak tahu masih bisa nggak atau enggak nih.
Tapi kemarin ngisi bisa, kemarin ngisi di apa? Kompilasi. Di kompilasi iya bisa, sih. masih Semoga bisa. masih bisa lah. Nah, ya semoga itu terrealisasikan yang 4 tadi. Nah, kalau Anda sendiri nih, untuk kedepannya kalau emang ini terrealisasikan, Anda pengen ngangkatnya tadi yang masih yang ringan-ringan gitu aja. Aduh, nah ini jujur ya, aku belum kepikiran sama sekali mau ngangkat apa, ngebahas tema apa tuh aku belum kepikiran sebenarnya. Live nggak kepikiran tentang keresahan dulu, tapi emang bener ini si Ane apa ya? Streetnya emang street struggle. Maksudnya street struggle teh pernah berapa kali saya tuh pernah bukan manggung bareng ya, ada Ran BDG waktu saya dulu masih Second. Jadi emang yang mana tuh olo-olo, ya si orang no olo-olo mah orang kayak yang di stack artis, si Ane namanya. Nya masih iya nggak apa-apa ya detailnya masih bawang. Nggak apa-apa dong. Masih kene di pagen ngarokok iya. Iya mah iya zaman iya manggung apa adanya setelana ge. Betul. Iya kan? Iya benar banget. Tahu banget loh. Iya benar pisan jika gitu emang dulu tuh kayak gitu. Karena mungkin gini Opet punten ya. Mungkin waktu itu kan memang di settingnya, maksudnya bukan di settingnya tuh mungkin keadaannya seperti itu. Pertama mungkin kayak gitu, terus lah nyetrit tuh gitu kan. Memang seperti itu jadinya ya udah ke bawah aja. Jadinya karena kan dulu kan kasarnya diurus sama Opet semuanya nih. Jadi kayak ya udah aku nurut, harus gini-gini ya udah aku nurut aja kayak gitu. Karena dia ya tapi kalau nggak ada dia nggak akan ada analyze, udah gitu aja sih. Iya. Ya masih ada simbiosis mutualismenya ya. Masih ada. Aku tidak menghilangkan itu. Ya, sedangkan ya OP sendiri sekarang udah berkeluarga. Iya, meskipun sempat panas-panas 2015 gitu tapi ya kan ya udah dewasa inilah ya. Yes. Ya kalau mau bibisan di lagu aja lah. Iya, tapi aku pernah tahu Didi sama si Opet. Aslina, si Opetnya bikin lagu Popa, Opet sama siapa sih yang gendutnya aku lupa namanya. Anak di HC itu yang gede, Lopez. Oh, Lopez. Dulu pernah ngedis aku waktu itu, tapi aku mah nggak ngedis balik. Aku tuh anti dis, Wak. Aku tuh nggak pernah ngedis orang gitu. Even tapi baper nggak? Hente. Ketawa. Seri. Seri. Oh keprok ya, dah soalnya pas manggung aku harapannya keprok. Ya itulah. Sebenarnya itu sih kalau bisa dibilang seorang MC itu kemarin saya bilang sama Daboso juga kan. So mau orang saya didis sama bisa dibilang yang baru gitu ya untuk umur 17-18 tahun mau didis nggak setuju dengan pola pikir saya gitu misalkan wah anjing goblok si ini mah kalau flow-nya bagus keprok saya juga gitu. Betul. Asal jangan keluar dari ranah itu misalkan bawa keluarga atau ya udah saya player kan saya pemain di situ ya udah nujunya ke saya mau ngatain saya goblok ini is okay cukup gitu. Dan satu lagi yang penting attitude. Ya yang penting itu. Kayak menurut aku ya sekeren apa lu kalau attitude lu jelek tuh kayak di mata aku udah nggak ada apa-apanya. Yang penting tuh attitude gitu aja sih. Kalau menurut aku. Iya benar. Tapi attitude juga bisa dibikin sih. Betul. Ya, bisa oke sih benar. Kadang-kadang kamu flash kan manggut belakang tukangnya neke. Ya, tiba-tiba ya gitu ya biasalah. Jadi kieunya kadang-kadang kalau tahu sebenarnya saya ini sama Ane ini kurang akrab sebenarnya. Iya benar. Sebenarnya selewat sebenarnya. Saya bisa disombong, bisa mikir lah si Ane anjing si Dewa mas kieunya jangan mananya. Bisa dibilang orang ini si Ane tara nyapanya kikat dah. Orang udah nyapa kagok bising udah deket jeung si Opet dulunya gitu ya. Dulunya gitu ya. Bising disangkanya gimana orang masih impartarial panas-panasnya dulu terus ya kemudian ya nggak apa-apa sih sangat emang kurang deket sebenarnya sama Ane emang kurang
Komunikasi juga kurang dikit. Ya akhir-akhir ini aja. Iya, baru kemarin malah follow-followan Instagram. Karena baru kemarin. Ya, follow Instagram. Nah, semoga terrealisasikan dan semoga sukses untuk Analyze ya. Amin. Untuk Analyze. Nah, harapan terakhir Ane untuk skena hip hop di bukan Indonesia, Bandung aja sendiri. Gimana ya? Ada ketawa di belakang. Harapannya apa ya? Sebenarnya hip hop sekarang di Bandung sekarang ini aku lebih suka karena lebih berwarna menurut aku. Nah. Lebih berwarna, lebih banyak rapper baru, lebih banyak flow-nya baru-baru, beatnya baru-baru. Ada sekarang kasarnya ada yang new schoolnya gitu. Terus ngangkat ceritanya ada ya. Iya gitu, terus event-event sekarang tuh kan lagi rame banget nih Bandung tuh. Jadi kayak aku ya semoga lebih colorful aja sih Bandung teh. Maksudnya teh old school kabeh kumaha kabeh gitu. Jadi kayak pengennya tuh kayak lebih ngeblend aja gitu. Paham gak sih? Ya kan kayak pengennya tuh lebih ngeblend new school, kasarnya new school, old school, ya udahlah ngeblend aja. Pengennya kayak gitu. Ada senior, junior, ya udah ngeblend aja. Iya ulah. Gitu. Jangan maksudnya jangan terlalu di follow up senior junior lah nah, gitu maksudnya. Nah itu aku teh udah ngeblend aja gitu maksudnya gitu. Kan sama-sama bareng-barengnya ya udah ngeblend aja. Oke, di samping itu saya juga mendoakan Ane mengeluarkan satu single aja antara sama video klip. Saya mendoakan itu sih. Amin. Karena tetap di jalurnya karena orang kenal Ane ya female MC bisa dibilang salah satu female MC di Bandung. Iya. Ya. Saya ini yang bilang saya, bukan yang bilang saya bukan karena bukan pengakuan dari Ane, tapi saya yang bilang gitu. Oke, sukses. Amin. untuk Ane bisa hadir di RIP. Terima kasih, Nah ya. Makasih juga udah diundang. Nek kembali lagi di RIP. Selanjutnya mungkin kalau nggak Iwan ya Homicide. Homicide mah paling Ucok sih, bukan Homicide. Iya benar Ucok sih. Nah sekali lagi thank you Nak. Thank you banget. Siap.